Assalamualaikum kakak-kakak cantik nih. Waalaikumsalam. Ini dari universitas apa nih kak? Pajajaran. Pajajaran. Berarti di Bandung ya? Ya. Oke. Ke Indramayu ini dalam rangka kuliah kerja nyata atau apa nih? Ya. KKN juga sama. Ada berapa materi yang dibawa dari Unpad ini ke Indramayu? 3 materi. 3 materi. Apa saja kak? Materi pertama yang diminta sama Universitas Pajajaran itu pengentasan sampah. Pengatasan sampah. Oke. Terus apa lagi? Kedua mungkin peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Satu laginya? Yang ketiga itu pemanfaatan pertanian. Pertanian, oke. Jadi salah satu yang banyak terjadi di desa-desa di Kabupaten Indramayu adalah mungkin minimnya tingkat kesadaran masyarakat terkait tentang pembuangan sampah. Nah, ini sampah saya lihat juga saya pantau di jalan itu banyak kak. Materi apa nanti yang disampaikan oleh kakak-kakak cantik ini dari Universitas Pajajaran ini terkait tentang penanggulangan sampah? Oke. Mangga silakan. Mungkin selama 1 bulan ini Ya. untuk minggu pertama kami akan melakukan observasi tentang kondisi lingkungan di sini seperti apa. Pertama seperti distribusi sampah seperti apa, dan berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan pada hari pertama dan kedua dari beberapa masyarakat di sini, ternyata di desa ini kebetulan distribusi sampahnya masih minim. Masih minim ya? Termasuk tong sampah atau pusat sampah di depan rumah pun itu tidak ada. Nah, untuk antisipasi tersebut itu mungkin dari mahasiswa-mahasiswa dari Unpad ini apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kami sekarang sedang melakukan observasi dan rencananya insya Allah kita akan membantu untuk membuat tong-tong sampah, di depan rumah-rumah ya atau blok. Lalu untuk mengajukan alur distribusi sampah yang mungkin bisa didiskusikan kembali, mungkin misalkan agar tidak dibuang ke dasir. Ya, intinya membutuhkan armada ya? Mungkin armada. Seperti itu ya? Betul. Apakah sudah kolaborasi dengan pemerintah desa ataupun seperti apa Kak untuk armadanya? Untuk saat ini masih proses ya. Masih proses rencana ya? Mungkin kita nanti butuh koordinasi untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya. Mungkin kalau bisa insya Allah ke DLH-nya ya. Karena ini kan sampah ini kan mungkin bukan dari pemerintah desa saja atau kabupaten saja, tetapi tingkat kesadaran masyarakat juga ya? Ya, berarti kakak-kakak yang cantik ini mungkin bisa motivasi kepada masyarakat. Nah, motivasi apa untuk masyarakat ketika pembuangan sampah ini tidak tepat pada tempatnya? Betul, mungkin sebelum kita melaksanakan acara di mana mungkin memberikan tong sampah, sebelumnya kita akan memberikan materi terlebih dahulu gitu, penyuluhan tentang bagaimana memilah sampah yang baik dan benar, lalu juga alur distribusi sampah yang sebenarnya akan efisien itu yang seperti apa, mungkin seperti itu. Ada teman? Oke, terus ada tambahan lagi? Cukup. Mungkin selain itu kita bakal ngeedukasiin gimana dampaknya kalau kita tuh pembuangan sampah itu tidak baik dan benar, tidak melakukan pemilahan sampah yang baik dan benar itu kayak gimana efek sampingnya di kehidupan selanjutnya di masa yang akan datang. Oke, ini baru poin sampah ya tadi yang kita simak. Untuk yang kedua tadi apa nih Kak? Poin yang kedua lebih pada peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat. Berarti nanti materi tersebut itu UMKM atau bagaimana? Lebih tepatnya untuk para petani yang terutama lagi sedang masalah di musim paceklik. Iya. Jadi masalah yang kita temukan di sini adalah mata pencarian utamanya kan adalah petani. Namun saat musim kemarau para petani ini kesulitan untuk mendapatkan pemasukan gitu. Betul. Karena musim kemarau. Maka dari itu kami rencananya ingin melakukan penyuluhan tentang kewirausahaan seperti itu. Salah satu contohnya apa Kak? Salah satu contohnya kewirausahaan menggunakan bantuan dari puskesmas atau pusat. Iya. Ya, sebagai amanah juga ya dari Oke. bantu mengaktifkan puskesmas. Oh, puskesmas. Ya, untuk menghidupkan kewirausahaan di desa ini. Oh, berarti mungkin bisa gabung ke puskesmas dan mungkin ada di sini kan ada badan usaha milik desa nih. Tentunya mungkin bisa berkolaborasi ya terkait tentang peningkatan ekonomi tersebut mungkin ya. Nah, untuk yang ketiga tadi apa tuh Kak? Satu lagi. Sebenarnya untuk tema ketiga itu peningkatan pemanfaatan hasil tani, perikanan atau budaya. Namun kami di sini karena melihat mata pencarian utamanya adalah petani, jadi kita ambil dari hasil pertanian. Oh gitu, berarti sudah dirangkum dalam 2 poin tadi ya? Iya. Intinya.
tema ketiga. Tema ketiga apa tadi? Yang pertanian ya. Oh, pertanian. Seperti apa pertanian? Mungkin gini kan di sini ini Kak, pemerintah pusat juga menganggarkan banyak dana ya, termasuk dana ketahanan pangan. Jadi melalui BUMDes juga itu 20% dari pemerintah pusat. Nah, tujuan ketahanan pangan ini juga Kakak materinya apa nih sampaikan kepada masyarakat Desa Indramayu? Sebenarnya kalau dari analisis yang kita cari-cari, pertanian ini lebih masalah pada serangan hama tikus. Hama tikus ya? Hama tikus ini nggak berhenti dari tahun ke tahun. Jadi kalau dari satu desa ada hama tikus, mereka pengentasan langsung pindah tikus yang ke desa lain. Oke. Dan jadi emang kesebutnya nggak pernah bisa diantisipasi si serangan tikus ini. Oh. Kadang enggak, pindah-pindah terus. Oke. Solusinya seperti apa untuk menanggulangi hama tikus tersebut? Sebenarnya masih belum ketahuan caranya gimana. Ada dari yang program tahun lalu dengan penyebaran ular sawah untuk menjadi predator alami. Oh, itu yang tadi kemarin itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Tuh, cuma masalahnya dari yang program pemerintah daerah itu hanya tingkat desa saja, Oh, sampai iya. penyebaran ke semuanya. Oke. Berarti dikembangbiakan nanti ya. Betul. Dan juga kemungkinan untuk yang praktik penyebaran ular sawah itu masih kurang diterima karena tadi ketakutan masyarakat sekitar sini masih khawatir dengan serangan ular. Mungkin karena kita baru Masih 3 hari awal-awal. juga ya. Ya. Ini baru hari ketiga, jadi kita lagi mau wawancara, Wawancara. observasi dengan orang-orang Alright. yang bisa kami mendapatkan informasinya. Oke. Jadi intinya mungkin kakak-kakak cantik ini dari Universitas Padjadjaran ini intinya ada tema tadi tiga ya, tiga itu ya. Tema. Intinya untuk membantu masyarakat Kabupaten Indramayu untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan perekonomian ya, terus juga penanggulan sampah. Nah ini sebenarnya yang marak di tingkat kesadarannya ini bukan ini Kak, penanggulan sampah. Nah, ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya di kakak desa Jaya Mulia ini untuk penanggulangan sampah. Ada pesan-pesan khusus atau seperti apa untuk supaya masyarakat ini sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai di kali karena dampaknya luas. Betul. Gitu. Seperti apa Kak? Mungkin pesan untuk masyarakat di sini, kami pun berharap. Kakak siapa tadi? Coba. Saya dengan Hegar Patria. Hegar Partida. Saya Siti. Oke. Saya Rebecca, saya Meisyandi. Saya Ben. Oke. Pesan-pesan khususnya seperti apa Kak? Pesannya agar menurut saya kesadaran masyarakat itu meningkat, mungkin dari perangkat desa atau pemerintahan itu memfasilitasi tong-tong sampah atau alur distribusi sampah yang jelas, sehingga warga desa pun tidak malas untuk untuk membuang sampah kepada tempatnya. Karena saat ini setelah kami wawancara beberapa warga, itu mereka membuang ke kali, Ya. ke kali yang jauh, ke das, sama ke empang, ada empang gitu. Karena kenapa pakai empang? Karena ada di belakang rumah saya, katanya gitu. Jadinya mungkin minimnya fasilitas, mereka menjadi bukan malas tapi kayak bingung juga gitu, mau buang kemana gitu. Karena kalau misalkan dibakar juga, kalau misalkan musim hujan itu tidak bisa dibakar. Oke, saya rasa sih sangat detail ya. Intinya terus harapan sendiri nih dari kakak-kakak dari Universitas Padjadjaran untuk masyarakat khususnya Desa Jaya Mulia ya, Kecamatan Kroya yang kakak lakukan untuk KKN ini, apa harapan sendiri? Harapannya sih kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar dan membawa dampak baik tentunya untuk para masyarakat dan bisa berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya ketika kami di sini, tetapi saat kami pergi juga nanti insya Allah manfaatnya masih bisa dirasakan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Semangat kakak-kakak ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.